Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Maulana dengan NIM 120303125 dari kelas HTN 2C. Saya akan mereview pertemuan dari pertemuan ke-1 sampai 14. Yang pertama yang tentunya asal mula negara terbentuk menjadi 4 masa. Yang pertama, masa teori kekuatan, di mana Oppenheimer menjelaskan, ia berpandangan bahwa negara merupakan sebagai alat golongan yang kuat untuk menerbitkan masyarakat. Jadi hadirnya negara karena adanya kepentingan dari suatu golongan yang memiliki modal dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat. Nah, ini biasa disebut dengan kaum borjuis. Misal madhab Konsafi ini, hukum organik, dan Karl Marx misalkan berpandangan bahwa atas ekonomi negara hadir karenanya ada kepentingan kaum borjuis atau kaum bermodal yang memanfaatkan tenaga dari kaum proletar. Terus sistem produksi. Yang kedua tentunya masa positivisme. Jadi pada masa ini negara lahir karena adanya keterdesakan kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi, hukum, aturan yang mampu memberikan kontribusi dalam menertibkan kehidupan masyarakat dalam ranah hukum. Nah, adapun para tokoh-tokoh pada masa positivisme itu diantaranya Simon August Comte, Rudolf von Gering, Eugen Erich, dan Hans Kelsen. Yang ketiga tentang teori modern. Teori modern ini berpandangan bahwa negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam suatu negara, sehingga dibutuhkan suatu figur, suatu keberperanan yang sebagai pemimpin, sebagai leader. Nah, dalam kepemimpinan ini dibutuhkan sebuah wadah untuk melaksanakan kekuasaan tersebut. Maka dengan itu lahirlah sebuah negara. Jadi bisa disebut negara itu adalah sebuah organisasi yang terstruktur. Ada pemerintah, ada presiden, dan sampai jajaran paling bawah. Misal Cronenberg, organisasi kekuasaan bangsa. Lugeman menjelaskan bahwa teori modern itu adalah orang kekuasaan dan bangsa. Yang keempat adalah abad pertengahan. Asal mula keberadaan suatu negara karena terjadinya suatu ketidakadilan dalam suatu tatanan sebuah masyarakat. Nah, dominasi yang dimiliki oleh kaum agamawan sendiri, mereka dianggap memiliki sebuah kekuasaan dalam mengatur tatanan masyarakat. Contohnya seperti yang terjadi di negara Prancis. Maka terjadilah Renaissance dan perubahan yang terbagi menjadi dua fase. Yang pertama Renaissance, di antara tokoh-tokohnya seperti Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas Moses. Yang kedua pasca Renaissance, tokoh-tokohnya Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, Thomas Hobbes. Nah, di dalam langkah ini negara lenyap. Terdapat 4 teori diantaranya. Yang pertama teori organis. Negara akan hancur ketika terjadi dua hal, yaitu perang dan bencana. Sebuah negara akan lenyap karena hancurnya sumber daya alam manusia yang diakibatkan oleh perperangan maupun bencana. Ketika terjadinya perang antara negara lain dengan negara lainnya, yang kalah akan menyerah sebagai bentuk mempertahankan atau salah satu upaya karena negara tersebut tidak mampu kembali pulih. Nah, yang kedua, teori anarkis. Negara akan lenyap karena berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal pemberontakan atau separatis dan faktor eksternal yaitu terorisme. Yang ketiga, teori Marxisme. Negara akan lenyap karena terjadinya pertentangan antara kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, jadi ada
sebuah ketidakseimbangan sehingga menjadi sebuah konflik. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Negara lenyap karena semakin tua dan rapuh itu disebabkan oleh faktor usianya sehingga tidak dapat dikendalikan. Itu negara juga kehilangan sebuah unsur pembentukannya, maka hancurlah sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi negara. Misal, teori Lord Sang menjelaskan teori yang berasal dari pemikiran Sang yang dari negeri Cina itu adalah dari abad ke-5 sampai abad ke-9. Dia menjelaskan teori yang berpandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu muncul dan menciptakan negara adidaya secara eksternal, sekalipun di internal negara tersebut lemah. Tujuan negara dalam teori ini negara untuk mengekspos tentang keadidayaan negara itu sendiri, terlepas keadaan internal itu lemah. Misal, teori Niccolo Machiavelli menjelaskan bahwa tujuan fungsi negara itu adalah pertama untuk menciptakan ketertiban, kedua munculkan negara adidaya atau penguasa yang mempunyai power untuk memengaruhi negara-negara lain, yang ketiga dapat membuat rakyat tunduk dan terhadap putusan yang dibuat itu negara sendiri. Jadi negara memiliki sebuah kebijakan yang sangat ditakuti oleh rakyatnya. Misal selanjutnya teori John Locke. Fungsi dan tujuan negara menurut John Locke adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, John Locke ini sendiri menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Negara harus memberikan ruang agar setiap masyarakat dapat memenuhi hak yang dimiliki dengan tidak membedakan satu sama lain. Kesimpulannya dari beberapa teori ini adalah bahwa Sang berpandangan bahwa negara adalah negara adidaya. Tujuan dan fungsi negara. Immanuel Kant misalkan menjelaskan bahwa negara fungsinya untuk melindungi, menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Pandangan paham sosialis sendiri tentang sebuah negara adalah klasifikasinya itu untuk tentang sudut pandang ekonomi dan politik sosialis maupun yang mengadvokasikan kepemilikan negara terhadap alat produksi sebagai ukuran temporer atau sebagai karakteristik sosialisme itu sendiri. Pandangan paham liberalis kapitalis. Liberalisme adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Nah, sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang pesat akibat liberalisme. Industrialisasi telah munculkan praktik kapitalisme yang lebih mementingkan individu, sang pemilik modal yang bisa disebut itu kaum borjuis. Pandangan sosial demokrat berpandangan bahwa pendekatan yang memberikan nilai dan kepentingan yang setara dalam hak dasar hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kerangka kerja demokrasi sosial, demokrat bahwa mempunyai pengaruh globalisasi ekonomi. Dalam pandangan ini, negara demokrat itu negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintah yang dengan mempunyai cita-cita mewujudkan sebuah kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan dalam sebuah pemerintahan di sebuah negara. Selanjutnya yang ke-12 itu adalah tipe dan bentuk susunan negara. Tipe negara yaitu seperti apa negara tersebut dalam memerintah, sedangkan bentuk adalah model pemerintah yang dijalankan dalam sebuah negara. Misalnya seperti era Orde Baru dan era Reformasi, sistem negara sendiri adalah sendi-sendi yang dijalankan dalam bentuk pemerintahan tersebut seperti peraturan, hukum, dan lain-lain. Yang pertama, negara kesatuan.
Negara kesatuan adalah satu-satunya yang dimana pemerintahannya itu sendiri adalah berpusat pada pemerintahan pusat sebagai kekuasaan tertinggi dan satu-satunya model pemerintahan negara kesatuan diantaranya. Yang pertama adalah model vertical management Jepang, model central representative Swedia, Spanyol, dan Denmark, model unification Belanda, mix model Prancis, karakter dari negara kesatuan, dan masih banyak lagi. Yang ke-13, bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan ialah suatu yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Nah, definisi ini tetap berlaku untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Yang pertama, autokrasi. Atau sering disebut juga autokrasi ialah sistem pemerintahan di mana satu orang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat tidak terbatas dan absolut. Nah, batasan hukum atau legislatif. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang autokrat tidak tunduk pada batasan hukum eksternal, mekanisme kontrol rakyat yang diatur, kecuali mungkin untuk ancaman misalnya kudeta atau pemberontakan. Yang kedua, oligarki. Yang ketiga, monarki absolut, yang dimana kekuasaan dipegang oleh raja. Kalau istilah dalam buku Miriam Budiharjo menjelaskan bahwa the king can do no wrong, jadi tidak bisa diganggu gugat. Yang keempat, republik. Yang kelima, menurut Aristoteles sendiri, bentuk penjabaran sebuah negara, bentuk negara menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat. Bukan berarti lembaga ini tidak memiliki batasan kekuasaan. Justru tujuan terbentuknya negara adalah untuk mensejahterakan rakyat dan penduduk. Nah, di mana ini perlu batasan hukum dan batasan undang-undang. Selanjutnya, penjabaran dari sebuah siklus teori. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Jadi kekuasaan dipegang oleh satu orang. Tirani sama seperti monarki yang kekuasaannya negara dipegang oleh satu orang. Tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Contoh kecilnya adalah Adolf Hitler, Joseph Stalin, dan dari Uni Soviet. Aristokrasi, jika monarki dan tirani dipegang oleh satu orang, berbeda dengan aristokrasi dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peran penting, seperti halnya kaum cendekiawan. Prancis pernah menganut sistem aristokrasi, di mana kekuasaan yang mereka miliki ditunjukkan untuk kepentingan umum. Tentang sistem pemerintahan, menurut Muhammad Mahfud MD, Menteri sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaannya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Sistem ini tidak bisa lepas dan saling berkaitan. Yang ke-14, negara autokrasi. Dalam pelaksanaan pembatasan kekuasaan adapun, menurut pendapat para ahli, banyak misal Maurice Dauverger, ia berpandangan bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam pembatasan kekuasaan. Yang pertama yaitu langsung dengan beberapa tahap, seperti dengan melakukan pemilihan penguasa, menentukan calon penguasa yang dikehendaki, pembagian kekuasaan, dan contoh yurisdiksional. Selanjutnya yaitu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah.
Yang ketiga, pengendalian pihak penguasa dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu tentang asas trias politika. Berikut konsep trias politika yang berada di Indonesia. Eksekutif merupakan lembaga yang berkonsentrasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau rule of application function, yaitu mempunyai pengaplikasian jalannya yaitu sesuai dengan fungsinya sendiri. Yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Selanjutnya adalah perbedaan autokrasi dan monarki. Autokrasi lebih bersifat profesional dan melibat penasihat politik itu sendiri atau kabinet dalam membentuk autokrat dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya tentang demokrasi modern. Demokrasi modern semua punya hak memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Yang menjadi dasar pijakan dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Maka kepentingan umum dan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat semua dilakukan. Dan tentang sistem multipartai, tentang indikator autokrasi modern, yaitu yang pertama harus ada sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan dari para individu, terus rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh dan undang-undang yang dominan, dan negara yang menerapkan itu adalah di negara Indonesia, di NKRI. Mungkin dari saya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.